Baiklah, selanjutnya itu perkenalkan, nama saya Sani Fikri Nababan, dengan nomor 97 dari kelas 2B 2019 pendidikan kimia, Escape Universitas Jambi. Nah, di sini video ini menjawab jawaban ujian tengah semester kimia organik 3. Nah, soal yang nomor 5, berdasarkan soal nomor 4 tadi dengan memproteksi gugus fungsi. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana cara mendeproteksi gugus fungsinya tersebut dari gugus fungsi alkohol? Nah, dan dasar pertimbangan apa dalam pemilihan reagen yang paling tepat dari berbagai kemungkinan sehingga senyawa target sintesisnya itu dapat dihasilkan dengan rendaman yang tinggi. Jadi sini saya menjawab dalam deproteksi itu adalah suatu penghilangan atau reduksi gugus pelindung menjadi gugus fungsi awal yang dilindungi itu. Tadi kan sudah melakukan proses proteksi pada gugus fungsi alkohol tersebut. Nah, sekarang yaitu mendeproteksikannya, yaitu dengan menghilangkan untuk menjadikan gugus fungsi itu menjadi keadaan awal. Nah, adapun mekanisme deproteksi dari gugus pelindung pada gugus fungsi alkohol. Nah, di sini deproteksi atau mekanisme pelepasan gugus yang akan membackup dengan suatu gugus hidroksil dari gugus alkohol yang menjadi gugus hidroksil. Di sini bisa dilihat suatu mekanisme dari deproteksi gugus fungsi alkohol. Nah, di sini tadi sudah diproteksi dengan TBMSL, LCL. Nah, di sini adalah keadaan silil, alkohol yang sudah terproteksi dalam keadaan silil. Maka dengan melepaskannya itu atau menjadi keadaan semulanya itu, maka dibutuhkan suatu reagen. Nah, reagennya di sini yang dipakai karena tadi keadaan silil, maka yang sangat cocok ataupun kemungkinan cocok, kemungkinan pas dalam suatu pelepasan gugus pelindungnya itu, maka dipakai suatu asam klorida atau HF. Dengan itu ion kloridanya itu akan menyerang. Di sini ion kloridanya itu akan menyerang si Si atau silikon, sehingga nanti itu menjadi ion H positif di sini yang akan bebas dan floridanya terikat pada Si atau silikonnya yang menjadi muatan minus. Nah, setelah itu dalam kondisi ini maka nanti oksigen itu sebagai unsur yang lebih elektronegatif dari silikon. Nah, akan menarik elektron ke oksigen sehingga nanti didapatkan suatu kondisi RO dengan negatif. Nah, atau dengan ditambah atau alkanoat sebagai ion negatif. Nah, di sini silikonnya itu sudah netral karena tadi dengan adanya RO minus tadi itu atau alkanoatnya itu yang menjadi ion negatif, maka si S ini telah menjadi netral. Nah, dengan itu didapatkan ion positif dari ion H positifnya
yang berasal dari tadi RO, yang berasal tadi dari SI. Nah, di mana setelah itu maka RO min ditambah dengan H positifnya tadi yang asam kloridanya akan menjadi keadaan awal dari senyawa alkohol tersebut. Setelah dilakukan RO min dengan ditambahkan klorida dengan sifat netral, SI dengan netral, maka nanti menjadi suatu gugus fungsi keadaan awal atau gugus fungsi alkohol semula. Nah, di mana tadi kan pertanyaannya juga ada dasar pertimbangan apa dalam pemilihan suatu reagen dalam mensintesis target yang ingin didapatkan dengan rendaman yang tinggi. Jadi di mana dalam reagen, dalam proteksi dan mendeprotektor itu berbeda-beda. Tadi kan ada yang di sini kan dipakai asam klorida, nanti ada TBAF ataupun asam yang lain yang akan menjadi reagen dari suatu deproteksi. Sedangkan proteksinya itu juga nanti reagennya berbeda-beda, maka dalam memproteksi ataupun proteksi itu berbeda-beda setiap reagennya, karena ketentuan dari gugus fungsinya itu juga berbeda-beda. Maka dasar pertimbangan dalam pemilihan reagen yang paling tepat dari berbagai kemungkinan yaitu di mana akan melakukan hal-hal berikut ini yang harus kita lakukan atau perhatikan dalam pemilihan reagen tersebut dalam memproteksi ataupun mendeproteksi gugus fungsi dalam sintesis senyawa organik. Nah, yang pertama yaitu dalam pemilihan reagen itu harus dipikirkan terlebih dahulu tahap reaksi apa yang akan selanjutnya dilakukan. Karena reaksi dalam pelepasan ataupun melindungi, memproteksi itu berbeda-beda reaksinya. Ada reaksi adisi dengan reaksi adisi, ada reaksi dengan substitusi, ataupun dengan reaksi aldol ataupun yang lainnya. Karena pada setiap gugus fungsinya itu akan berbeda-beda juga. Maka dalam pemilihan reagen itu harus dipikirkan dahulu tahap reaksi selanjutnya atau dalam memproteksi ataupun deproteksi gugus dan sintesis senyawa organik. Kemudian langkah kedua itu kita melihat reaksi berikutnya apa yang akan dihasilkan dari suatu gugus fungsi dalam sintesis tersebut. Karena jika reagen yang kita pilih itu tidak tepat ataupun tidak sesuai dengan reaksi yang akan dihasilkan, maka akan menimbulkan pemutusan ataupun pemutusan rantai pada sintesis memproteksi ataupun mendeproteksi dari senyawa organik tersebut. Maka dilihat reaksi berikutnya apa yang akan dihasilkan dari suatu gugus fungsi tersebut. Kemudian reagennya itu akan dipilih agar tidak mudah lepas pada rantai pembentukan yang terjadi dalam sintesis senyawa organik. Yang keempat itu pilihlah pusat reaksinya yang tepat sasaran utamanya. Jika pusat reaksinya itu tepat, maka sasaran utamanya itu ataupun produknya menghasilkan lebih banyak sehingga rendamannya akan semakin tinggi. Kita menjauhkan ataupun meminimalisir kesalahan-kesalahan ataupun kesalahan-kesalahan dalam sintesis itu, maka akan dipilih pusat reaksi yang tepat dan tepat sasaran dalam proses hasil produknya.
Kelima itu bersifat selektivitas sehingga menghasilkan produk yang banyak. Dengan produk yang banyak, maka akan tadi mendapatkan rendaman yang tinggi. Nah, selektivitas ini berpengaruh dalam pembentukan produk dari proses diproteksi maupun memproteksi sintesis senyawa organik tersebut. Karena dengan selektivitas ini akan mempercepat suatu prosesnya itu, maka hasil ataupun produknya itu menjadi banyak sehingga mendapatkan rendaman yang tinggi. Yang keenam itu pemilihan reagen yang bersifat stabilitas yang tinggi. Yang ketujuh itu adalah melihat dari kepolaran reagen dan sifat asam basa dari reagen dalam mensintesis senyawa organik pada gugus fungsi senyawa organik. Begitulah penjelasan jawaban saya dari soal nomor 5. Sekian dan terima kasih.